Akan membahas terkait dengan materi eh, brute force attack ya. Bagaimana kita melakukan percobaan serangan ke dalam suatu layanan web ya. Eh, jadi jadi saya udah ada labnya di sini. Saya udah ada labnya, jadi kita bisa mendemonstrasikan terkait bagaimana melakukan brute force attack ya. Jadi perlu teman-teman sekalian ketahui bahwa brute force attack ini melakukan percobaan serangan secara terus-menerus ke dalam sistem sehingga kita bisa mendapatkan kredensial yang sesuai ya. Makanya kadang kita kalau ngembangin aplikasi itu perlu diperhatikan terkait dengan limitasinya. Ya, kita perlu perhatikan terkait limitnya ya. Ah, jadi yang dimaksud limit di sini artinya kita batasin toh. Kita batasin berapa jumlah login yang diperbolehkan. Nah, ini banyak terjadi aplikasi cenderung tidak membatasi tuh. Cenderung tidak membatasi berapa kali proses percobaan login yang dibolehkan. Sehingga yang terjadi hacker selanjutnya bisa melakukan brute force ya. Nah, itu yang saya katakan tadi. Misalkan saya punya 1 juta database gitu kan. Saya punya 1 juta database password. Nah, saya tembakkan ke target terus-menerus eh, sehingga server memproses data itu dan kemudian kita bisa tahu passwordnya gitu. Nah, ini saya udah ada. Jadi di sini saya pakai Kali Linux untuk melakukan percobaan hacking dan ini targetnya saya pakai Ubuntu server ya. Ah, jadi brute force itu semacam ini. Jadi saya punya kali, username kali, password kali. Jadi misalkan kita punya layanan web ya. Kita punya layanan web seperti ini. Ah, jadi anggaplah targetnya itu eh, tapi izin sebelumnya teman-teman udah paham Linux ya. Saya mau tahu dulu ini. Udah pernah belajar Linux belum ini? Halo? Belum Iya, Pak, Kak. belum. Mungkin, Kak. Belum, Oh, belum. belum. Ah, ya, ya udahlah kalau begitu kita belajar Belum. Linux dulu lah. Ah, jadi ini Kali Linux ini sistem operasi yang biasa kita gunakan untuk melakukan pentest atau ethical hacking ya. Jadi kenapa saya sarankan teman-teman pakai Kali Linux karena saat kita melakukan pentest, umumnya tools-tools yang ada di Kali Linux itu sudah cukup lengkap begitu. Jadi kita tidak perlu menginstal satu persatu lagi untuk eh, softwarenya gitu. Jadi bisa sih sebenarnya, misalkan teman-teman mau pakai Ubuntu, ya silakan. Tapi eh, terkadang yang terjadi, ya terkadang yang terjadi itu kita perlu menginstal satu-satu untuk softwarenya gitu. Dan ini tentu menyulitkan. Kenapa? Karena kita perlu menginstal satu persatu untuk softwarenya gitu. Nah, jadi dengan menggunakan Kali Linux, kita tidak perlu repot-repot ini. Software-software yang kita butuhkan untuk kebutuhan ethical hacking umumnya udah lengkap di dalam.
Biasa untuk kebutuhan scanning, kalau mau melakukan brute force attack, kalau mau melakukan, jadi lengkap ya. Jadi yang penting teman-teman tentu harus menguasai perintah Linux ya. Jadi Linux ini berbeda dengan Windows. Teman-teman kalau pakai Windows itu mungkin ada interface-nya, ya, ada GUI-nya. Tapi kalau Anda menggunakan kali Linux, nanti Anda akan kebanyakan bermain dengan terminal gitu. Jadi Anda nanti akan banyak bermain dengan prompt, perintahnya. Jadi Anda harus familiar ini dengan perintah-perintah Linux. Misalkan contohnya untuk bikin folder kita pakai mkdir kan. Nah, misalkan saya buat mkdir matkul keamanan. Nah, berarti saya bikin folder namanya matkul keamanan. Ini pasti ada di sini nih. Kalau saya ls matkul keamanan ya ini. Nah, kalau saya mau masuk ke dalam folder itu, saya masuk cd matkul underscore keamanan. Nah, ini. Nah, sekarang saya ada di direktori matkul keamanan. Kalau saya mau lihat, kalau saya mau bersihkan layar, saya clear. Ah, ini, bersihin layar. Saya mau lihat, saya ada di direktori mana sekarang, saya PWD. Saya ada di dalam direktur matkul keamanan kali home gitu kan. Saya mau bikin file di dalam direktur keamanan, saya bikin touch file satu. Ah, jangan lupa Anda definisikan ekstensinya apa ini. Doc kah, txt kah, atau apakah? Ah, kau tulis itu sudah. Ah, jadi perintah touch ini hanya bikin file kosongan ini barang. Ketika kau lihat isinya, kosongan, nggak ada filenya. Karena perintah touch ini hanya bikin file kosong. Nah, kalau kita mau edit, kita bisa pakai nano. Nah, ini adalah editor di Linux. Jadi sama bilang kayak semacam Notepad. Tapi kalau Notepad itu kan dia grafis ya. Sedangkan editor nano ini dia berbasis komen. Jadi ketika saya lihat lagi file satu, sorry salah salah name, aneh coba. Ini adalah editor di Linux. Clear, aneh. Jadi saya ngedit lewat terminal Linux. Atau ada juga lewat Gedit. Gedit. Ada nggak Gedit? Saya Gedit. Oh, kayaknya nggak ada nih. Nggak ada. Harus diinstal dulu dia. Harus install. Jadi kalau Gedit ini kadang editor yang berbasis pada grafis. Jadi kalau Nano, kita kan pakai Nano tadi ya. Jadi Nano itu editor berbasis terminal dia, berbasis sel. Sedangkan kalau kita mau agar eh, agar dia berbasis grafis, berarti kita bisa pakai Gedit ini. Gedit itu dari kata Genome Editor. Saya berhenti. Aduh, ah, saya selesaikan dulu tadi sampai mana. Ah, Nah, jadi kalau teman-teman belajar cyber security, belajar ethical hacking, teman-teman harus familiar nih dengan perintah-perintah seperti ini. Jadi keahlian terkait penggunaan Linux ini menjadi wajib, ya. Jadi keahlian penggunaan Linux ini wajib dia. Kenapa? Karena hampir sebagian besar aktivitas kita dalam ethical hacking itu pakai Linux. Coba lihat. Ini sekarang Gedit, ini Genome Editor. Jadi ini udah berbasis grafis. Beda kayak Nano tadi ya. Nano tadi itu dia berbasis ini teks gitu kan.
Nah, kemudian ada ls. Ls itu perintah untuk melihat isi file. Jadi misalkan kalau saya bikin lagi file 2, saya mau lihat ls. Ah, ini. Berarti ada 2 file yang kita buat. Cuman satu ada isinya, satu nggak ada. Ya, karena seperti yang saya sampaikan tadi di awal, Touch itu hanya bikin file kosongan dia. Nah, kalau saya mau hapus, saya pakai rm. rm file 2. Ini perintah hapus. Nah, kalau tadi mkdir kita bikin eh, folder ls, nah, berarti kalau biru ini kadang ini menandakan ini file ini folder. Kalau warna putih ini file. Jadi kalau tadi misalkan hapus file itu pakai seperti ini, pakai rm saja. Sedangkan kalau kita hapus directory file, kita pakai rmdir security. Ketika saya ls lagi, sorry, ketika saya clear, ketika saya ls lagi nih barang, nah hilang tadi. Sementara tadinya kan ada folder di sini, hilang karena saya udah hapus pakai perintah rmdir. Kalau saya bikin file lagi, apa tadi perintah bikin file? Touch ya, touch file 2. Nah, kalau ngisi file itu, selain kita bisa pakai editor nano seperti ini, kita mulai nulis nanti di dalam sini. Ketika saya cut file 2, nah itu. Nah, kalau misalkan saya mau nambahin ini barang, misalkan saya hapus dulu nih, saya kosongin dulu. Saya kosonginnya bisa gini, nano file 2, berarti kan saya hapus dulu dong. Nah, ini saya hapus, Ctrl X, Ctrl Y. Nah, berarti saya hapus perubahan, kemudian nah, ketika saya buka lagi file 2, kosongan ini barang, kosong dia. Kenapa? Karena kita udah hapus tadi. Jadi caranya kalau saya mau nambahin, saya bisa cara seperti ini. Saya echo, ini cara mengisi teks dengan echo. Nah, kita arahin kemana ini barang? Mau saya masukkan kemana teks ini? Ke file 2 tadi. Nah, .txt itu. Ketika saya buka cat file 2, nah ini cara mengisi teks dengan echo. Nah, kalau misalkan saya isi lagi nih barang, saya isi lagi nih barang, ketika saya cut lagi, apa yang terjadi nih barang? Ah, coba lihat, mana yang sebelumnya? Mana teks yang sebelumnya? Karena kalau kita pakai fungsi seperti ini, itu fungsi replace namanya. Jadi ditimpa itu yang lama, ditimpa yang lama diganti dengan yang baru. Teks yang lama ini, teks yang baru saya isi lagi pakai ini, saya isi lagi nih barang hilang yang ini ditimpa. Karena kita tadinya pakai string segini, apa? Eh, kurung siku satu itu artinya replace, fungsi replace. Nah, kalau saya mau dia nambahin, saya pakai ini. Fungsi ini namanya fungsi append. Jadi beda fungsi append dan fungsi replace itu beda. Kalau append itu nambahin, sedangkan replace itu menimpa. Nah, berarti ini saya tambahin lagi nih. Ini adalah baris baru. Ini seharusnya masuk di bawah dia. Ini adalah baris baru. Nih, coba lihat. Ketika saya cut 2, saya ini lagi. Kenapa? Karena saya pakai simbol 2 seperti ini. Ini fungsi append.
Ini fungsi replace. Makanya hati-hati nih. Kalau kita mau nambahin terus datanya, pakai ini. Tapi kalau saya mau data lama dihapus ganti dengan baru, berarti saya pakai ini, simbol ini. Ah, clear fungsi bersihin layar. Nah, ini. Jadi perhatikan baik-baik nih. Karena perintah-perintah Linux ini Anda harus kuasai dia. Ini nanti saya jadi tugas. Buatlah perintah Linux dan jelaskan, bikin dalam rekaman materi. Ah, ini. Selain itu ada apa lagi? Ada if config. Ini biasa untuk ngecek alamat IP. Nah, kan saya connect di sini pakai alamat 10.0. Nah, kalau mau memastikan dia terhubung di koneksi apa tidak, kita bisa pakai ping, ping Google. Nah, kalau ada reply seperti ini, ada reply. Kalau saya ping Google ada reply, berarti menandakan bahwa saya terhubung internet ini barang. Nah, terhubung. Kenapa bisa saya tahu saya terhubung? Karena saya connect di jaringan. Kalau saya di connect di jaringan kan berarti saya punya IP dong. Kayak semacam nomor identitas dalam jaringan. Supaya kenapa IP itu penting? Supaya ketika kita ngirim data, datanya tidak nyasar. Jelas, oh ini yang mau saya tuju ke 99. Jadi sama kayak nomor rumah gitu ya. Nomor rumah. Orang kalau mau mengirim paket kan, kalau mau ngirim paket itu kan harus ada pengirimnya siapa, penerima siapa. Nah, begitu pun di jaringan. Di jaringan kalau kita mau ngirim data ya harus jelas. Yang mau kirim siapa, alamat IP-nya berapa. Yang mau terima siapa, alamat IP-nya siapa, berapa. Nah, itu harus tahu itu. Dan untuk memastikan bahwa dia udah terhubung apa tidak ya mudahnya kita pakai ping saja. Ya, jadi ping itu bisa ke domainnya, ini namanya domain ini, atau bisa ke alamat IP-nya. Sampai sini bertanya dulu sebelum saya lanjut. Jadi perintah Linux ini banyak sekali, tapi kita coba bahas satu persatu dulu. Masih aman? Masih aman ini barang? Aman, Pak. Ah. Terus ada perintah untuk update. Jadi misalkan teman-teman kalau Windows itu kan biasa update ini ya, update software itu ada software update-nya Windows. Kalau di Linux itu namanya sudo apt-get update. Ini. Berarti ini perintah untuk kita update Linux-nya. Nah, ini bedanya antara kau pakai Linux dengan Windows. Jadi kalau kau pakai Linux itu biasa eh, kalau kau pakai Windows ini update ini kan biasa otomatis ini. Biasa dari Windows yang menentukan kapan dia update. Sedangkan kalau kau pakai Linux proses update ini otomatis ini. Update ini kita manual. Jadi kalau saya tidak masukkan perintah seperti ini ya dia tidak mengupdate. Beda halnya dengan Windows. Tanpa kita update pun dia udah terjadwal kadang. Dia update otomatis. Kalau di Linux tidak begitu. Anda kalau mau diperbarui ya Anda update-nya manual. Anda update sendiri gitu. Tapi tetap kita bisa jadwalkan agar dia selalu ngupdate bisa. Ya, jadi kenapa sistem itu harus kita selalu update? Kenapa? Karena ada isu security. Jadi idealnya yang namanya sistem itu harus selalu kita perbarui dia. Kita perbarui terus, kita update terus. Karena yang namanya serangan ini selalu berkembang. Sistem operasi aplikasi yang saat ini kita gunakan, ya bisa jadi ada celah barunya. Ada celah baru ditemukan, hacker bisa nyerang ke aplikasi itu, hacker bisa nyerang ke sistem operasi itu, sehingga
inilah selanjutnya kenapa kita harus update itu. Kenapa kita harus sering-sering update sistem operasi yang kita pakai. Supaya kita selalu up to date dan ketika ada percobaan serangan itu tidak mampan di dalam sistem kita. Nah, jadi yang kadang-kadang yang sering di hacker itu, yang sering kena retas itu yang sistemnya sudah jarang diperbarui lagi tuh. Dibiarin aja. Masih pakai Windows XP, 7 baru itu kan udah nggak dikembangin lagi. Kita masih pakai sementara yang punya layanan saja sudah ngomong dia udah nggak akan support lagi tuh barang. Tapi kau masih pakai itu barang. Jadi jangan heran kalau kau sampai kena virus, malware, kena hacker ya karena softwaremu itu sudah tidak update. Nah, jadi setelah diupdate nanti dia-upgrade lagi biar kita menggunakan repositori yang paling terbaru, ya. Nah, kemudian ada lagi perintah CD. Jadi perintah CD artinya change directory. Jadi ini biasa perintah untuk berpindah dari satu direktori ke direktori lain. Nah, kalau saya PWD saat ini kan saya ada di direktori home kali matkul keamanan. Ini kita biarin dulu ini sambil update. Kita buka tab baru. Nah, kalau misalkan saya mau mundur ini barang, saya CD titik 2. Jadi CD titik 2 ini artinya mundur satu direktori ke belakang. Berarti saya dari matkul keamanan sekarang ada di home kali. CD titik 2, mundur lagi di home. Ketika saya PWD, coba lihat. Saya ada di direktori home sekarang. Kenapa? Karena saya mundur 2 direktori. CD titik 2, CD titik 2. Berarti saya dari matkul keamanan mundur ke kali, dari kali mundur lagi, berarti sekarang saya terakhir ada di home. Ah, ah. Jadi harus dibiasakan, pakai Linux. Jadi apalagi ini mata kuliah keamanan komputer, saya minta kalian belajar meretas. Jadi bagaimana mau meretas? Pakai Linux saja kok bingung. Kau harus biasakan itu. Di mata kuliah saya itu saya wajibkan pakai Linux itu. Tidak ada urusan. Jadi sistem di laptopmu yang ada Windows-nya sekarang, nah ada 2 opsinya. Pertama satu, kau bisa dual booting itu barang, atau jadi pilihannya ada 2 itu barang. Pertama satu, kau bisa dual boot. Jadi ada 2, ada single boot, dual boot, atau virtual machine. Jadi apa yang membedakan antara single boot, dual boot, sama virtual machine? Single boot itu hanya menjalankan satu sistem operasi. Misalkan kita hanya Windows store saja sudah. Atau kalau kita mau dual boot, kalau dual boot itu artinya menjalankan 2 sistem. Kita bisa 2 sistem operasi di dalam laptop, tapi kita harus menjalankan secara bergantian. Makanya biasa, misalkan pada saat Anda nyalakan laptop, nanti itu ada pilihan di situ. Mau pakai Windows atau mau pakai Linux. Kalau mau pakai Windows, maka sistem nanti diarahin ke Windows. Tapi kalau mau pakai Linux, nanti diarahin ke Linux. Tapi beda halnya kalau kita virtual machine. Ini kita bisa menjalankan sistem operasi secara bersamaan. Jadi misalkan saya buka Windows, saya buka Linux juga secara bersamaan. Nah itu bisa kalau saya pakai dual booting namanya. Itu dual boot.
Jadi Anda silakan nanti belajar dipraktekkan. Nah, ini saya virtual mesin ini. Ini virtual mesin. Seperti yang jadi saya bisa menjalankan 5 sistem operasi sekaligus secara bersamaan, termasuk sistem operasi Windows saya ini. Nah, ini Windows ini yang saya pakai sekarang Windows. Tapi di dalam Windows saya bisa jalankan beberapa sistem operasi lagi sekaligus. Ada apa itu barang? Ada Linux, ada Kali Linux, ada ini. Saya bisa jalankan ini. Cuma tantangannya kalau teman-teman pakai virtual mesin, Anda harus pastikan alokasi resource Anda mendukung. Jadi semakin banyak VM yang dijalankan, semakin banyak sistem operasi yang dijalankan, semakin banyak penggunaan memori yang terpakai. Seperti itu. Ya, mungkin itu saja dulu. Ini tinggal 2 menit. Saya belum upgrade Zoom saya ini jadi premium. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Tinggal 2 menit lagi. Silakan. Pak, saya ingin bertanya ini untuk untuk install Linux itu minimal berapa penyimpanan untuk di laptop, Pak? Supaya dia 50 maksimal giga begitu enggak? RAM, hard disk minimal 50 giga, eh, RAM minimal 2 giga lah. Itu sudah bisa dual boot gitu, Pak. Pakai virtual machine saja. Pakai virtual machine pun sudah bisa itu. Sekarang spek Baik, Pak. komputer kan sekarang sudah tinggi-tinggi, jadi nggak perlu dual boot. Menurut saya di virtual machine saja. Karena beda-beda di zaman saya dulu. Di zaman saya dulu itu laptop memang rendah-rendah speknya. Jadi kita dual boot. Tapi sekarang laptop itu tinggi-tinggi speknya, jadi bisa virtual machine. Tinggal install VirtualBox saja atau firmware, terus nanti jalankan itu. Oke? Ya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, silakan yang lain lagi kalau ada yang mau bertanya. Pak, izin bertanya. Ya, Kalau pakai dual boot di Pak, file di Windows itu apakah aman, Pak? aman, 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 aman. Yang penting antivirusnya jalan itu aja. Oh iya, Pak. Terima kasih. Ya, ya oke. Mungkin itu saja dulu ya. Nanti kita lanjutin lagi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.